Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu, amin. Amin. Itu sih yang penting. Oke, di konten kali ini Mang Udok mau bahas tentang peripheral, khususnya atau lebih tepatnya ke mouse. Bukan mouse gaming, tapi mouse standar. Ini dia penampakannya. Nih bro, Asus Smart O Mouse. Nah, kabarnya mouse ini punya banyak fitur menarik. Pertanyaannya, apa worth it buat rekomendasi? Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdacruz. Oke bro, mouse terbaru Asus Smart O MD200 ini targetnya itu lebih ke pengguna casual, eksekutif, atau kalangan profesional yang nyari mouse andal dan ergonomis buat ningkatin pengalaman kerja mereka. Karena itulah, mouse ini dirancang atau diklaim juga sebagai mouse yang serbaguna, ergonomis, dan bisa ningkatin produktivitas sama kenyamanan user. Overall desain yang ditawarin perangkat ini terhitung sederhana sih. Tapi clean-nya masih ada, terus wibawanya juga kelihatan. Malah ada kesan premium juga, meskipun buat urusan estetika sih relatif. Mouse ini nggak punya fitur lighting sama sekali, dan ukurannya ternyata cukup besar. Walaupun bobotnya terhitung ringan sih, sekitar 85 gram. By the way, nggak ada warna lain selain warna hitam aja. Buat pemakaian, ini lebih cocok buat tangan kanan. Gayanya bisa pakai grip atau fingertip. Nah, the best thing dari mouse ini, kualitas materi bukan kaleng-kaleng bro. Pas dipegang itu nyaman banget, nggak kasar, jadi dipakai berlama-lama masih tenang. Terus bagian permukaannya juga udah dilapisi dengan Asus Antibacterial Guard. Itu diklaim bisa ngehambat pertumbuhan bakteri nyampe 99% dalam waktu 24 jam. Jadi fitur ini setidaknya bisa ngurangi penyebaran bakteri berbahaya lewat kontak langsung. Nah, yang unik di sini, Smart O Mouse MD200 ada tali pengikat elastis bawaan. Awalnya Mang Udok pikir itu kabel buat ditarik gitu. Ternyata fungsinya itu buat pengait. Cuma agak aneh aja, tapi sesuatu yang baru dan bisa jadi pengetahuan Mang Udok ke depannya. Dan salah satu fitur unggulan mouse ini ada di kaki mouse dengan bahan PTFE 100%. Biasanya punya sifat friksi yang rendah. Dan perangkat ini bisa meluncur lewat media apapun. Jadi selain ideal dipakai lewat media seperti mousepad, lewat kaca atau pakai kayu juga masih lancar. Cuma nggak rekomendasi aja sih. Kalau tombol totalnya itu ada 6. Semua tombol ini bisa diatur lewat software Armoury Crate yang bisa kalian download secara manual. Nah, pilihan tombol tambahan yang ada itu termasuk DPI bagian tengah, bagian klik kiri sama klik kanan, terus ada 2 tombol ekstra di bagian samping kiri. Nah, fiturnya itu mirip standar mouse gaming yang ada opsi buat makronya. Jadi setidaknya MD200 ini bisa cocok juga buat main game. Kalau tombol DPI, default bawaan cuma ada 3 opsi. Dimana kalian bisa ngaturnya sekali lagi lewat Armoury Crate. Itu pun kalau defaultnya nggak terlalu nyaman. Menurut Mang Udok pribadi juga defaultnya agak kurang gitu. Jadi kalian perlu ngaturnya lagi di Armoury Crate. Cuma sayang urusan switch Asus nggak ngejelasin lebih detail. Tapi klaimnya MD200 ini nawarin switch yang superior dan cukup tahan lama dengan masa pakainya itu bisa nyampe 10 juta klik. Kalau beneran segitu, umurnya cukup panjang. Sekitar 3 kali lipat lah dibanding standar mouse kantor tradisional. Buat konektivitas, mouse MD200 ini sepenuhnya nirkabel lewat 2 opsi. Antara RF 2,4 GHz dan Bluetooth. Nah, jangkauan buat koneksi nirkabel 2,4 GHz bisa nyampe 10 meter. Jadi cukup luas dan tentu bakal bawa benefit tersendiri. Terus buat ngatur 2 opsi nirkabel ini, ada tombol khususnya di mana kalian bisa cek di bagian bawah. Terus kalau pakai koneksi WiFi, mouse ini bisa terhubung ke 3 perangkat sekaligus. Itu pasti ngebantu banget bro, apalagi buat mereka yang punya banyak kerjaan di beberapa perangkat. Terus tingkat DPI MD200 Max itu nyampe 4200.
Dan mouse ini nawarin pelacakan yang cepat dan akurat di hampir semua permukaan. Jadi sekali lagi, seperti yang Mang Udok bilang sebelumnya, kalian bisa pakai mouse ini bahkan tanpa alas sekalipun. Dipakai lewat media kaca atau kayu pun masih cukup nyaman. Terus polling rate mouse ini nggak besar banget sih, max nyampe 250 Hz. Tapi wajar aja, apalagi kan tujuan utama perangkat ini bukan buat gaming, lebih ke penggunaan casual yang nggak butuh respon akurat banget. Kalau daya, mouse ini sepenuhnya pakai baterai AA. Nah, bonus bawahnya itu diklaim punya daya tahan nyampe 1 tahun loh. Cuma sayang, mouse ini nggak nyedain baterai yang bisa di-charging langsung. Jadi ketika habis, mau nggak mau kalian perlu beli lagi atau beli charger terpisah buat daya. Untungnya durasi baterai bawaan yang ditawarin itu awet banget bro. Nah terakhir nih yang bisa bikin penasaran juga, berapa sih harga Asus SmartO Mouse MD200 ini? Produsen gak ngasih detail informasi tentang harga MSRP. Cuma saat ngeceknya di marketplace, nilainya itu bisa di atas 1 jutaan. Beberapa seller atau bahkan Asus official store sendiri nawarin harga itu mulai dari 1,1 jutaan. Terus ada juga yang jual di atas 1,5 jutaan. Kalau lihat dari harga tersebut, angkanya itu terhitung tinggi. Cuma kalau urusan mahal atau enggaknya sih relatif. Terus masih ada banyak opsi lain yang lebih murah dengan fitur yang sama atau bahkan bisa lebih baik. Nah, gimana menurut kalian tentang harga? So, is it worth it nggak bro? Overall sih, menurut Mang Udok pribadi, Asus SmartO Mouse MD200 ini nawarin nilai portabilitas sama presisi yang baik. Desain juga terhitung cukup premium, sama finishingnya rapi. Terus daya tahan baterai sama software khusus bisa jadi salah satu keuntungan lain dari perangkat ini. Cuma sayang harga terhitung cukup tinggi, dimana angka 1 jutaan itu bisa kemahalan buat konsumen umum di Indonesia. Tapi kalau kalangan khusus sih bisa enggak juga. Nah menurut kalian sendiri gimana? Tulis ya di kolom komentar. Jadi itu dia ulasan singkat tentang SmartO Mouse MD200. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.